Persib tuh butuh posisi 6. Iya. Kalau mau masuk ke semifinal ketemu Cristiano Ronaldo. Oh iya Di ACL benar. tuh. Iya. Itu karena kalau Joe Pelopesi masuk, itu akan menambah benar-benar 30% kekuatan Persib Bandung tuh. Iya. Makanya gue menyuarakan Teja Paku Alam, siapapun pelatih tim nasional yang baru, dikasih kesempatan untuk bisa. Coba lah ya. Betul. Benar. Bersaing dengan Pengalaman punya Nadio. dia. Bersaing dengan Hernando Ari. Iya. Itu dengan Reza Arya bisa. 10 juta per match. Per match. 830 juta Kalau per menang. match ya. Wah, Berarti udah 2 kali menang ya. Udah 2 kali menang. Nutup ya. Udah kali menang. Masa Iya. cuma gaji dia doang ya? Tapi kalau musim lalu ini kita jadi ngomongin duit orang ya. Kalau lihat musim lalu kan cuma dapat berapa? Lebih kecil sih. Match fee-nya kan 6 kali pertandingan kali $50.000 itu sekitar 300.000 berarti 4,8 miliar something ya. Jago banget tuh. Plus Jago banget loh ya. Kursnya kayak udah ada ini ya. Semenjak Pak Purbaya jadi Menkyu Baru cair ya? Jadi 2 kali kemenangan udah 1,6 M. plus Wow. cuma 1 kali menang musim lalu. Ya, ya, nah, ya, musim oke, ini udah langsung dapat 2 kali kemenangan. Iya. Ke plus kalau misalnya 6 pertandingan, nah tinggal dihitung deh tuh. Jadi Lolos masuk grup ada 4,8 M. 8 M wow. lagi. Tapi jangan lupa loh, Farli sama Rais. Persib pinter, bajunya beda loh. Jadi penjualan Enggak, itu juga ini kaitannya sama Branding. regulasi. ya Kan nggak boleh penjualan banyak. dalam arti Iya, penjualannya jadi benar, jelas. penjualan di Super League kencang, Iya. penjualan di ACL itu kencang. Iya. Iya, iya benar-benar. Jadi semacam blessing in disguise jatuhnya ya. Tapi Karena memang ikutin regulasi. itu harus dilakukan ya sama klub-klub Iya. Indonesia. Walaupun memang sekarang untuk merchandise tidak terlalu menopang juga bagi klub-klub yang gue tahu. Memang belum terlalu banyak lah yang beli ori. Iya. Walaupun memang dengan basis jumlah supporter yang sangat Iya. besar ya. Dan Iya, ini yang iya. perlu kita himbau juga gitu Iya. loh. Tolong beli ori juga untuk klub. Karena itu kan untuk membantu klub juga. Anda Betul. Esko ya? Tahu aja mau Saya calon. Bismillah komisaris. Hei. Tapi kan udah pindah kementerian, Pak. Tapi staf sus masih bisa. Staf sus masih bisa, Is. Belum boleh. Jangan dong. Nah, tapi yang pasti memang kita berharap dengan adanya tim yang semakin meningkat di level Asia itu juga selaras dengan industri sepak bolanya juga. Yes, gitu loh. that's Ya, right. Dan betul. ini memotivasi tim-tim atau klub-klub lain juga Iya. ya. Oke. Nah, ini lanjut lagi nih hitung-hitungan tadi. Atta, kalau misalnya lolos kan hadiah tambah gede lagi. Berarti kalau misalnya tambah banyak nih bonusnya bisa buat belanja Joy Pelopesi dong. Hei. Di putaran 2. Ya. Emang segitu ngebetnya sama Joy Pelopesi? Soalnya posisi itu penting saya, Mang. Persib tuh butuh posisi 6. Iya. Kalau mau masuk ke semifinal ketemu Cristiano Ronaldo. Oh Di iya ACL benar. tuh. Iya, iya. Itu karena kalau Joe Pelopesi masuk, itu akan menambah benar-benar 30% kekuatan Persib Bandung tuh. Iya. Kalau mau tampil melangkah jauh ya, sampai dari wilayah barat ke wilayah timur kan di Iya. semifinal, bisa jadi Cristiano Ronaldo bermain di GBLA. Uish. Lawannya Persib Iya. bisa, Bisa, kalau itu Iya. diambil ya. Itu pun kalau Al Nassr nggak kepleset, jangan Iya. salah juga. Iya, betul. Alasan belum tentu yakin. Iya, belum tentu juga. Karena di sana lebih Lebih ngeri lebih persaingannya. ngeri persaingannya Iya, iya. di barat. Kita doakan lah biar Ronaldo bisa ke Bandung lah ya. Mau Iya, diajak benar-benar. mau diajak makan ini nasi tutug oncom. Maune. Makan Maune. Jukut goreng. Iya, cendol Elizabeth. Iga bakar si jangkung. Warung teh Ita. Ya Allah. Surabi. Setia Budi ya. Iya. Lu belum nyebutin nih. Sate apa kemarin yang gue iniin ya? Gue lupa tuh sate apa ya? Marangi yang apa mang Purwakarta. apa sih? Sate mang apa sih itu yang banyak banget? Wisata malamnya boleh. Aja. Jangan Oh, lebih tahu Rais di dia lah. Braga Rais ya. Lebih Iya. tahu dia. Tapi Untuk gua nggak nyebut tuh namanya. Gawat loh. oh ditahan-tahan berarti ya. Tapi perlu nggak? Kalau menurut Mas Yo kan perlu. Menurut lu gimana? Perlu nggak Joy Pelopesi? Gini ya, sebenarnya kalau secara kedalaman kan sampai dia buang Deddy Kusnandar kan harusnya sudah cukup. Ya. Secara materi pemain, tapi gue nggak tahu kebutuhan apa, se-urgent apa si Joy Pelopesi ini dibutuhkan. Ya gue sih menanti juga sih, menarik juga kalau misalkan memang Joy Pelopesi ini direkrut ke sini, berarti ini nggak hanya buat Persib kalau gue ngeliatnya, tapi buat timnas juga untuk persiapan KFF 2026. Ya. Iya kan? Kan ngarah bisa ke situ loh. Iya. Ada berapa pemain sekarang di timnas yang udah di sini gitu? Jordi Amat, ibaratnya gitu ya. Rizky Ridho, timnas kecil lah. Ibaratnya di Persibnya sendiri udah ada
4 sampai 5 pemain lah gitu yang bisa dikaryakan di AFF 2026. Jadi memang proyeknya mungkin agak kesana juga nih. Ada apa ya, kalau gue ngelihatnya ini ada gambaran besar juga dengan merekrut ataupun memboyong Joy Pelupesi ini bisa memperkuat timnas juga nanti, misalkan lebih mempermudah untuk pemain bermain di AFF 2026 gitu. Jadi, karena gue melihat secara urgensinya gue nggak, ya ini memang yang pasti yang lebih tahu adalah pelatih ya. Tapi kalau sampai dia buang Deddy Kusnandar pun, dan Deddy Kusnandar tampil baik loh di Bayangkara, kapten tim sekarang, bagus gitu loh. Jadi memang secara kualitas sebenarnya dia oke gitu, tapi dibuang, ibaratnya dipinjemin ke klub lain gitu. Jadi makanya gue lihat urgensi ini nggak terlalu urgensi sebenarnya untuk Persib untuk mengambil Joy Pelupesi. Kecuali ada sisi lain yang memang dilihat sama Bojan Hodak ataupun dari sisi manajemen Persib secara marketing. Buat gagah-gagahan lumayan lah. Mas Galatiko. Value, nambah value. Benar. Persija nggak mau ngambil Joy? Katanya sih juga kan. Tapi gue ngelihat malah justru di Persija mungkin lebih butuh kali ya, karena secara kedalaman di gelandang bertahannya agak kurang Persija. Yang gue lihat ya, kalau secara ini permainan timnya gitu. Tapi ya kita tunggu aja ntar di bulan Januari. Kalau Persija kayaknya lebih ke Brazil Connection deh. Brazil. Ya, Brazil Connection. Nggak masuk. Iya. Sekarang udah jalan nih Brazilnya. Iya, Brazil udah jalan. Udah jadi ya. Takutnya kalau misalnya masuk dengan filosofi yang beda, ini akan beda ritmenya gitu ya. Yang pasti jangan ke PSM, nanti nggak dibayar ke PSM, jadi jangan. Jangan ke sana. Kan lagi-lagi kan duitnya kan gimana? PSM tapi udah dapat pelatih baru Ya loh. udah, cuman bagusnya Bernardo Tavares Iya, sebetulnya. jelas lah kalau itu lah. Tahu lah nih pelatih yang ininya. Tapi kemarin ya ada beberapa suara-suara juga nih dari entah boboto atau netizen lah ya yang bilang nanti putaran 2 udahlah Joy masuk, si Ramon Tangki, Marsilio atau siapapun yang nggak berkembang out aja kayak gitu. Gimana menurut kalian? Itu kan wajah boboto. Tetap manajemen pasti punya pemikiran seperti tadi Rais bilang. Apakah urgensinya memang harus? Tapi kalau melihat dari usia dari Joy Pelupesi juga sudah sulit bersaing di Eropa dan mungkin dia akan kesulitan untuk mendapatkan kontrak panjang, ya tidak salah juga kalau Persib Bandung mengambil. Seperti Rais tadi katakan, mungkin ada kepentingan tim nasional yang sudah dipikirkan oleh Persib Bandung dan juga PSSI. Ada deal lain yang kita nggak tahu. Itu menguntungkan untuk nanti AFF tahun depan yang berlangsung di bulan Juli, mungkin akan memudahkan pemanggilan pemain. Oke, ya. Itu kan jangka panjang yang kita nggak tahu ya. Kan ada deal-dealan pasti antara Persib dengan PSSI. Iya. Oke, kaget gua. Tenang. Ayo. Saha. Hayang naon. Kopi. Anu hideung kopi nanya. Cik keluar teh. Kaget. Tong ajedog didinya. Jadi ada tiba-tiba pergerakan lah ya. Nggak, dia mengiyakan Joy Pelupesi ke Persib kayaknya. Iya kayaknya dia. Oke. Lanjut. Yang ini nggak diturunin juga lightingnya. Biar terang juga gitu. Kudu kalau mau. Gawat. Oke, kan gue jadi lupa mau ngomong apa ya? Paling peksi tadi. Oh iya. Jadi, lah dengan kemenangan kemarin, ini menambah daftar kemenangan, rangkaian kemenangan yang didapatkan oleh Persib Bandung. Hat-trick kemenangan, mulai dari lawan Bangkok, terus lawan PSBS, lanjut lagi lawan Selangor bisa menang 3 kali beruntun. Ini Persib lagi on fire nih kayaknya. Ya, ini memang Persib sudah kalau gue bilang sudah sampai di peak performa para pemain ya. Maksudnya ini sudah harus di-maintain sama Coach Bojan Hodak dengan level seperti ini, di mana Persib sebenarnya nggak mudah juga menang, terutama di Super League ya, kalau apalagi di AFC Champions League gitu. Tapi yang pasti ini mereka sudah on the track. Jangan sampai terpleset juga, karena itu akan sangat berbahaya. Dan mereka saat ini belum ada di jalur yang memang sudah mulai masuk lagi ke papan atas ya, setelah menang kemarin. Nggak kalah-kalah lah di Super League. Yang pasti saat ini persaingan makin berat di Super League. Apalagi ngejar Borneo sekarang yang terus melesat, sudah 7 pertandingan nggak pernah kalah, nggak pernah seri, selalu disapu bersih. Ya Persib harus tetap konsisten untuk bisa menjaga daya tahan mereka sampai akhir musim. Iya. Benar, persaingannya makin ketat. Persita juga gila ya naik terus ya. Persita. Apalagi kan back to back champion. Semua orang pengen mengalahkan Persib Bandung. Betul. Makanya gue setuju banget Bojan Hodak merombak tim. Karena itu akan membutakan peta kekuatan lagi lawan. Nah sekarang kan memang adaptasi dilakukan. Tapi sekali lagi
gue selalu konsisten bahwa Persib kali ini selalu fokusnya ke ACL tuh. Jadi dia geber dulu nih. Nanti baru sambil menjaga ritme juga di Super League. Yang penting nggak terlalu tercecer. Sekarang kan nggak tercecer. Masih peringkat 7 ya kalau nggak salah. Nah, dengan satu kelebihan jumlah pertandingan kalau mau menang mesti peringkat 2, peringkat 3 aman sih. Jadi memang ini masih dalam track yang benar. Lagi-lagi rotasi pemain ini penting. Tidak semua tim punya kedalaman skuad seperti Persib. Persib tim B-nya aja cadangannya aja dimainin masih sama. Hampir nggak ada gapnya ya. Kekuatan antara. Kan Adam Prisbeck aja. Persibek ya? Harus takut-takut nih. Iya bener. Teja makin Teja jadi. bagus ya. Makanya gue menyuarakan Teja Mako Alam, siapapun pelatih tim nasional yang baru, dikasih kesempatan untuk bisa. Cobalah ya. Betul. Bener. Bersaing dengan Nadio. Dia. Bersaing dengan Hernando Ari. Itu dengan Reza Arya bisa. Teja bagus. Iya, benar-benar. Dan dia juga cukup punya experience ya, panjang lah pengalamannya. Oke, kalau dilihat dari materi pemain, ini menjadi salah satu keunggulan dari Persib Bandung. Selain itu, apa yang menjadi kunci keberhasilan Persib Bandung bisa hat-trick kemenangan? Defense-nya bagus ya? Ya, kalau itu memang iyalah, kalau secara permainan ya. Tapi yang pasti sekarang kesulitan tim dan di ruang gantinya itu sangat nyaman buat para pemain. Itu yang penting sebenarnya. Untuk menjaga itu sehingga di lapangan juga tampil lepas, tampil nyaman para pemain. Yang gue lihat sih itu sebenarnya. Kalau dari segi taktikal oke lah gitu loh. Tapi dari segi kenyamanan dari sisi non teknis nih di luar lapangan itu yang diperlukan sebenarnya sama pemain sehingga para pemain itu bisa terus fokus tampil maksimal di atas lapangan. Jadi yang gue lihat sekarang Persib ya senyaman itu. Apalagi supporternya juga antusiasmenya sangat besar ya. Terlepas dari memang menjadi pressure juga bagi pemain, tapi pemain merasa senang dengan antusiasme seperti itu. Jadi mereka makin termotivasi untuk bisa terus meraih kemenangan gitu. Dengan adanya rotasi di setiap pertandingan, ini memberikan rasa persaingan positif. Jadi beberapa menit pun yang diberikan oleh pelatih untuk bermain, pemain mengeluarkan segala daya usahanya untuk bisa tampil bagus. Jadi lagi-lagi ini kondusif banget. Finansial aman, tidak ada kekurangan masalah gaji dan lain-lain. Kemudian tim pelatihnya kondusif. Bagus, timnya kondusif, gue rasa. Supporter juga. Apalagi saat ini Bobotoh mendukung di Super League dan juga mendukung di ACL tuh. Ya kan? Hanya saja memang gue nggak tahu nih. Kalau boleh away, pasti Bobotoh juga away. Pasti akan mendukung kemanapun Persib bermain. Iya benar. Oke, nah ini kan juga jadi bekal Persib untuk next lawan Persis ya. Coba kita sedikit preview lawan Persis gimana. Kalau kita lihat dari head to head mungkin misalnya 5 atau 7 pertemuan terakhir Persib unggul ya, dan Persis juga lagi kondisi yang kurang bagus nih. 7 pertandingan dia nggak menang-menang ya. Ini kans untuk Persib untuk nambah daftar kemenangan lagi. Di kandang Persib kan mainnya? Iya, menang lah. Di kandang Persib, iya menang. Menang lah, 3 poin. 60-40 Persib Bandung. Udah dikasih tuh 60-40 Persib. Jual rumah Anda, jual sawah, jangan. Jual motor, jangan. Pergi haji. Jangan. Ya betul. Umroh, jangan. Umroh maksudnya. Umroh ya? Umroh. 60-40 berarti yakin, maksudnya yakin, optimis. Ya optimis lah. Kalau gue ngeliat emang Persib di sini sedang dalam tren positif. Terus gue nggak tahu ya Persis Solo tuh lagi ada masalah apa. Tapi yang pasti memang secara permainan mereka kemarin sudah mencoba di laga terakhirnya mereka. Lawan siapa ya? Persis terakhir tuh kemarin lawannya gue jadi lupa dah tuh. Tapi mereka udah coba tampil menyerang gitu loh. Hanya saja mereka kurang beruntung. Nah ini yang menjadi masalah dari Persis Solo. Plus pertahanannya rapuh banget. Iya, pertahanan. Persis Solo. Nah, ini yang juga menjadi transisinya juga kurang bagus. Ya, itu yang menjadi masalah dari Persis Solo saat ini yang mungkin akan dieksploitasi sama Persib Bandung. Persib kan sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi ya. Makanya gue ngeliat memang ya gue setuju saat ini mungkin Persib bakal menang lagi atas Persis Solo. Iya, Persis agak rawan sih ketika kena counter attack ya, kena serangan balik. Oke. Oh, Tom Hey nih nggak main kemarin. Sakit. Iya, itu kenapa sih? Memang ada parasit ya? Kena, ya ada virus ya. Ada virus ya. Jadi katanya badannya lemas. Iya, demam. Demam. Ya gue nggak tahu. Sekarang kan lagi pancaroba nih. Banyak batuk, banyak pilek, banyak yang katakan ada virus COVID lagi dan lain-lain. Menurut BMKG gimana tuh? Hah? Menurut BMKG. tapi kayaknya memang ini pancaroba banyak virus ya. Jadi
bisa kena ke siapapun. Iya, karena perubahan suhu juga ngaruh ke badan ya. Pastilah, Tuh, apalagi dia kan pastilah. dari Eropa masih butuh adaptasi kan. Iya. Ya walaupun udah berapa minggu ya, Iya, maksudnya tapi ya emang ini dia masih butuh adaptasi dan kita berharap sih Tom Haye bisa cepat pulih. Karena beberapa pemain juga sebelumnya kalau nggak salah ada yang keracunan makanan tuh Pierce Beck kalau nggak salah. Iya, keracunan makanan kan. Jadi memang ini menjadi concern juga mungkin bagi tim pelatih, bagi tim dokter dari Persib untuk bisa menjaga kesehatan dari para pemainnya. Tapi kehilangan Tom Haye nggak ngaruh kan? Berarti Wajar Hudak sudah punya formula lain. Iya. Gitu. Lawan PSBS dia main luar biasa. Bener. Udah kayak Zidane tuh main. Nah, itu kan akhirnya ada Itu kelas banget loh. Kelas banget. PSBS itu kelihatan banget gimana kelas dia ya? di atas rata-ratanya Tom Haye gitu di antara pemain-pemain yang ada main di Super League. Kelihatan banget. Jadi perlu di-ban dari Super League. Sampai ini pujian sih buat gue ya. Iya, iya. Itu pujian ya. Iya. Pujian untuk Tom Haye ya. Apalagi kalau ada Joe Pelupesi di belakangnya. Kan? Tapi makin ramai tuh persaingannya tuh. Yalah, Mark Klok gimana? Iya. Masih bisa juga dipasangkan. Mau bertiga-tigaan gitu ya? Ya terserah pelatihnya kan. Terserah Apa-apa, pelatih. kan kompetisinya juga ada 2. Iya pasti. Iya. Dan belum lagi nanti kalau misalnya ada yang cedera atau apa. Ya pengennya sih semua fit terus ya, sehat terus ya.